yaitu urutan surat ke-31, yaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim tidak termasuk golongan para nabi dan rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, urutan ke-31. Sama juga ada nama yang diabadikan di dalam Al-Quran, Ali Imran, Maryam. Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Saking pantasnya seorang manusia bernama Luqman itu dijadikan tauladan, maka diabadikan. Rasulullah bercerita pada para sahabat itu, suatu hari Luqman ini diminta oleh majikannya, juragannya, untuk menyembelih seekor kambing. Lalu pesannya majikannya adalah, wahai Luqman, tolong daging-daging yang enak-enak itu bagikan pada tetangga-tetangga, sementara aku, majikanmu ini, kasih daging kambing yang tidak enak. Maka dilaksanakanlah oleh Luqman, dan tuannya dihidangkan daging kambing yang tidak enak. Itu dibuka oleh tuannya, ternyata itu adalah daging masak yang berupa lidah kambing. Akhirnya tuannya menganggap biasa-biasa, wajar-wajar saja. Seminggu berikutnya Luqman disuruh lagi untuk menyembelih kambing untuk bagian tetangga-tetangganya. Kali ini tuannya berpesan, tolong Luqman, sembelihlah kambing itu bagikan tetangga, daging-daging yang tidak enak. Sementara saya majikan kasih daging yang paling enak. Nah, kali itu ternyata begitu dibuka daging yang matang itu oleh majikannya, masih tetap lidah kambing. Akhirnya waktu itu juga ditanya Luqman, kenapa saya dulu minta daging yang kambing tidak enak kamu kasih lidah, kali ini saya minta daging kambing yang paling tidak enak kamu kasih, yang enak kamu kasih lidah. Maka Luqman menjawab, Tuanku, bukankah manusia, seseorang, siapapun di muka bumi ini, enak dan enak itu karena omongannya, karena ucapannya. Baik di tengah-tengah keluarganya, pada anak-anak, pada istri, kita sebagai suami, sebagai ayah, itu kadang-kadang lidah. Bapak tegur, ayah tegur, senang. Tapi ada anak keluarga yang begitu anak-anak atau istri tidak senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin semuanya, jemaah ini semuanya Allah dengan lidah kita akan bisa berbuat. Pada jangan dulu. Jadi gara-gara lidah inilah sampai-sampai Allah banyak berpesan, memperingatkan peringatan dari Allah kepada kita semuanya tentang ucapan kata-kata melalui lidah. Contoh An-Nisa ayat 9. Wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Katalah, bertakwalah kepada Allah dengan cara berkata yang jujur sesuai dengan apa yang di kenyataannya berbuat. Masuk pada penanaman kejujuran pada anak. Jadi jujur. Kebanyakan pada zaman Allah, orang-orang yang jujur ini tidak disenangi. Saking jujurnya, saking telitinya kan. Tetapi itulah resiko bagi orang yang jujur. Dan ini harus diperjuangkan dan harus berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yaitu berserah diri kepada Allah, hasilnya terserah Allah. Seperti yang aku jujur berkata ini. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah 200, di situ dikatakan waqulu qawlan ma'rufa. Berkatalah dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf. Sering kita dengar amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kata ta'aruf, saling mengenal, ma'rufa, mengenal. Jadi berkatalah dengan perkataan-perkataan yang sudah dikenal oleh seluruh manusia tanpa batas, seluruh manusia. Apa Islam dan Muslim, seluruh manusia sudah mengetahui ini ma'ruf yang sudah dikenal. Di Al-Quran ini, di dinding ini tidak ada tulisan no smoking. Apa kita boleh merokok?
Meskipun tidak ada peraturan tersembunyi di dalam masjid ruangan utama dilarang merokok. Itu sudah dikenal. Itu ditegak-tegakkan. Mas, Pak, jangan merokok. Nah itu nahi mungkarnya seperti itu. Merokok di sana. Di sini juga tidak ada no meludah. Jadi tidak boleh meludah. Tidak ada tulisan meludah di dalam ruang utama ini. Apa saja di masyarakat di tetangga ada peraturan yang ma'ruf, yang dikenal, yang sama-sama tahu. Habis dibersihkan atau ada buang sampah sembarangan, sampai kerja bakti. Nah itu kan kita supaya mengikat ya dalam hati. Tak mungkin. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada kata-kata qaulan karim. Al-Isra ayat 22-23. Qul lahuma qaulan karim. Berkatalah kepada kedua ayah ibu, kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Jadi pilihlah kata-kata kepada ayah ibu kandung kita. Itu kata-kata yang tidak menyakiti hati. Meskipun isinya untuk memperingatkan, sedang menasehati ya, tanda petik ya. Nasihat itu kepada orang tua, pada anak. Tapi kali ini anak yang sudah dewasa menasihati orang tuanya yang sedang khilaf, pilih kata-kata yang tidak menyakiti hati. Qaulan karim, perkataan yang mulia. Pada suatu hari istri Abu Bakar itu tidak mau memeluk agama Islam, Putailah namanya. Itu kangen rindu kepada putrinya, namanya Asma binti Abu Bakar. Begitu masuk di halaman rumah diusir oleh Asma binti Abu Bakar. Kejadian itu dilaporkan oleh tetangga-tetangganya kepada Rasulullah, maka turunlah surat Al-Mumtahanah, teguran pada seorang anak yang mengusir ibunya. Nah, jadi kita dilarang menyakiti hati orang tua dengan apapun sikap, perbuatan, ucapan. Maka pilih kata-katanya, diksi-diksi yang memuliakan beliau. Perkara terima tak terima itu urusannya dengan Allah. Terakhir yaitu qaulan azim di dalam Al-Quran. Insyaallah dalam surat Al-Isra ayat 40. Qaulan azim, perkataan yang berpengaruh. Hati-hati bagi para pemimpin apapun, dari tingkat kecil sampai tingkat PBB. Itu perkataannya, omongannya, ucapannya, statementnya berpengaruh. Dari tingkat kecil, sebagai suami kepada istri, panjenengan sebagai jabatan suami, status suami kepada istri, itu omongannya berpengaruh. Kalau tidak, dekat dengan bangun malam, tahajud, itu omongannya qaulan tsaqilan, berbobot. Apalagi qaulan tsaqilan, berbobot ucapannya. Qaulan azimah, berpengaruh. Baik tahajud atau tidak tahajud, tapi omongannya sebagai jabatan kepada bawahannya itu berpengaruh omongannya. Begitu juga seorang ayah, pemimpin dalam rumah tangga keluarga, berpengaruh kepada istri dan ibu, kepada anak. Begitu juga seorang ibu. Naik berikutnya RT, Pak RT di mana-mana berpengaruh pada warganya. Kata-katanya hati-hati. Ada yang menggembirakan, menyenangkan, ada yang meresahkan. Kata-kata ketua RT. RW juga gitu. Pak Lurah juga gitu, Pak Camat juga gitu. Wali kota, bupati, begitu juga pada warganya semua. Berpengaruh kata-katanya. Hati-hati. Begitu juga gubernur, menteri-menteri, presiden seluruh dunia, berpengaruh pada rakyat-rakyatnya di negaranya masing-masing. Mau bukti? Kalau ada seorang presiden salah satu negara, kata-katanya meresahkan dalam negeri maupun luar negeri, pasti mata uangnya anjlok, dolar naik. Berpengaruh. Makanya jadi presiden itu harus hatinya tuh merah putih. Errornya seorang pemimpin itu kalau masih melekat fanatisme golongan kelompok, terus ditunjuk oleh berbagai golongan, saya tetap bawa benderanya pribadi sendiri, fanatisme, separatis. Hukum menteri juga gitu,
dicomot, diangkat oleh presiden. Langsung kamu golongan dewe. Padahal hatinya harus merah putih para menteri. Tidak boleh menjelek-jelekan kelompok-kelompok lain. Dia paling benar, kelompok lain salah. Tuh. Menteri benar harus merah putih, nasionalis. Nah itu pengaruh pada. Jadi mari kita dalam khutbah kesempatan ini kita milikilah pengetahuan bahwa lidah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan untuk menuntun kita ke jalan Allah yang diridhoi Allah, sehingga kita kelak dimasukkan dalam surganya karena lidah. Demikian barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innaka huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yu'ti 'amahu wa yuzilu rabbana alhamdu lana wa lillahi wa azim sunnah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-shada'ina minha wa ma ghadam min madinati Surabaya Qasab wa min wilayati Jawa Timur Qasab wa min Indonesia baladina Qasab wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.